Shalom teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Yoel Adi Prasetyo di channel ini guys. Salam toleransi NKRI harga mati. Welcome to my channel, subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Teman-teman semua, akhir-akhir ini kita bisa melihat ya fenomena di mana banyak munculnya kadrun-kadrun yang ada di negara kita. Ya memang tak bisa dipungkiri teman-teman, ini kan menjelang pemilihan presiden. Wah ini semua kadrun-kadrun ya pada bermunculan berlomba-lomba menarik simpati dengan cara-cara ya memainkan isu-isu agama dan lain sebagainya. Bahkan kadrun-kadrun ini sudah sampai levelnya itu profesor. Aneh-aneh aja ya, profesor sampai bisa berubah jadi kadrun itu, aduh lucu sih. Tapi ya itulah yang terjadi di negara kita teman-teman. Nah, beberapa saat yang lalu di depan seorang ustadz ya, Ibu Sofiatul membongkar asal muasal paham kadrun ya, paham khilafah, paham radikal ya. Teman-teman bisa simak di dalam video berikut ini ya. Kita akan saksikan sama-sama bagaimana Sofiatul Al-Hayat membongkar ya asal muasal paham khilafah. Selamat menyaksikan teman-teman. Sapa teman-teman, ini kayaknya saya baru kenal semua ya. Ya, oke, sebenarnya saya cewek sendiri nih. Ya, jadi saya mau sampaikan juga, memang saya kagum dengan Gus Miftah ya. Jadi dari semua ustadz mungkin baru satu ini Gus Miftah ya, yang toleran dan memberikan Ustadz Miftah, bukan Gus ya. Ustadz Miftah. Ya, Ustadz Miftah ya, memberikan jawaban yang lebih netral. Ya, dan dia seorang ustadz lagi. Jadi saya sangat menghargai. Nah, sebenarnya kalau Indonesia punya ustadz-ustadz seperti Ustadz Miftah ini yang bisa mengayomi ya dan mengademkan umatnya, ya justru harusnya kita memerlukan banyak sekali, bukan seperti Yahya Waloni yang memprovokasi, yang menista agama orang. Ya justru kalian urusin saja gitu. Bagaimana caranya kalian bisa beramal baik di dalam Islam, bagaimana bisa mencapai kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Ya kan, bagaimana berpahala yang baik, bagaimana membangun bangsa dan negara ini, bagaimana bertoleransi dengan agama lain, itu yang harusnya diajarkan. Nah, saya mau tekankan sekali lagi, selama belasan tahun saya menjadi Kristen. Ya, saya sudah ke beberapa gereja, tidak pernah saya mendengar ada satu pendeta atau pastor atau romo ya yang kalau khotbah itu menyinggung tentang Muhammad dan Islam. Tidak pernah, Pak. Belum pernah saya temukan. Ya, saya ke GBI, ke JKI, ke GPDI, ke GKI, ke gereja Katolik, Anda lihatlah khotbah-khotbahnya itu. Ya, ke Mawar Sharon, Betani, ya. Enggak pernah saya dengar sekalipun mereka menyinggung mengenai Quran ataupun Islam. Apalagi Muhammad, kita enggak tahu. Zero, kita punya pengetahuan nol tentang apa itu Islam dan tentang apa itu Muhammad. Apalagi kalau itu Kristen dari lahir, Pak. Tambah enggak tahu. Karena di anak-anak sekolah minggu itu apa diajarin, Pak? Diajarin cuma nyanyi, aku cinta Yesus, ya kan? Diajarin nyanyi-nyanyi. Tidak pernah diajarin. Kalau kita lihat, saya kemarin prihatin ya, lihat satu video saya nggak tahu, mungkin di Afghanistan atau di mana itu, anak-anak kecil loh. Mungkin kalau sekarang sekolah minggu tuh, usianya sampai maksimal mungkin 11 sampai 12 tahun. Diajarin pegang senjata, diajarin apa itu granat, diajarin apa itu jihad. Waduh. Coba kebayang kalau sekolah minggu diajarin seperti itu, apa jadinya ini, Pak? Anak-anak kita itu. Ya kan? Iya, saya melihat sendiri itu videonya. Mereka dikumpul itu anak-anak kecil itu. Antara usia berapa ya? Saya tidak tahu yang paling kecil, tapi yang paling besar saya lihat sekitar 11 tahun. Ya, antara 11 tahun lah, 11 sampai 12 tahun mungkin. Kalau lihat dari tingginya anak ini. Itu diajarin apa itu jihad. Ya, apa itu menegakkan agama Allah. Kemudian itu dipegangin senjata, Pak. Dipegangin pistol. Mereka ini apa? Oh, ini senjata apa sih? Saya nggak tahu. AK-47 atau apa yang laras panjang. Betul. Terus yang laras pendek. Iya, laras pendek mereka tahu. Ini buatan Cina. Isinya berapa? Isinya 6 peluru. Itu anak-anak, Pak. Dipegangin, diajarin kamu cara bidiknya seperti ini. Terus ini apa? Ini granat. Bagaimana caranya? Dibuka pelatuknya. Terus dilempar. Terus kamu ngumpet. Kebayang, Pak, kalau sekolah minggu diajarin seperti itu. Ya, mau betul. Mau jadi apa negara ini? Sekolah minggu nggak diajarin begitu, Pak. Diajarin nyanyi-nyanyi. Yesus pokok, akulah caranya. Ya kan? Makin cinta Yesus. Yang diajarin begitu. Nggak ngerti apa-apa kita.
Nah, tetapi keingintahuan saya adalah ya, kenapa sih Muslim ini ketika di masjid-masjid, di toa-toa, dan saya dengar pakai telinga saya sendiri, saya dengar dari cerita teman-teman saya, kok kepo banget ngurusin agama Kristen, ya, mengatakan Kristen kafir, menyembah Tuhan. Saya bingung loh, gak ada loh agama lain yang seperti itu sama orang Kristen. Saya nggak pernah dengar orang Buddha mengatakan itu kepada orang Kristen, nggak pernah dengar tuh. Katanya ini, Saya Bu, nggak pernah. katanya ada dalilnya di ayat Quran kalau kafir itu, Bu. Ya, nah itulah makanya satu pengen sebenarnya kemudian terjadi bom bunuh diri, terjadi pembakaran gereja. Kok kayaknya tuh benci sekali sama orang Kristen. Ya kalau ibadah terus kemudian disentorin apa tuh yang pernah terjadi di gereja Bekasi atau apa tuh. Lagi ibadah nih, lagi tengah-tengahnya lagi nyanyi pujian dikasih lagu dangdut pakai speaker gede. Musik, iya. Speaker. Saya bingung. Terus di pembakaran gereja, pendirian gereja sangat sulit. Kemudian pembunuhan ya, kita sudah nggak asing lagi kalau dengan pembunuhan ya, yang ini sangat memprihatinkan. Saya tuh bingung apa sih sebenarnya yang diajarkan sama mereka, gitu loh. Kok begitu bencinya sama orang Kristen? Nah sejak fenomena 4 tahun, fenomena ketika Christian Prince muncul, kita menjadi tahu ketika ini dibuka, memang itu ada ternyata di dalam ajaran mereka, di dalam ayat mereka. Makanya mereka bisa membenci Kristen sampai segitunya. Mengatakan kafir, mengatakan Tuhan kamu pakai kolor, Tuhan kamu dipenteng, Tuhan kamu. Itu ternyata ada. Dan semakin ingin tahuan saya semakin menjadi ketika saya belajar, oh ini memang ada semua nih di dalam Al-Quran. Inilah yang mereka ajarkan. Ternyata itulah yang membentuk pola pikir mereka. Ya. Nah, inilah yang memprihatinkan. Inilah yang memprihatinkan. Apalagi kemarin kita lihat di 88 anti teror menggeledah ya satu pondok pesantren yang ada di mana itu Pak? Saya juga lupa yang kemarin. Nah, artinya ini kita memang harus introspeksi ya. Kemudian ditambah kemarin buku bacaan SD. Nah, kalau ini sudah dimasukkan dalam kurikulum mengatakan kitab orang lain palsu, dan itu dimasukkan kepada kurikulum yang didoktrinkan kepada generasi muda, kita mau jadi apa, Pak? Sedangkan mereka itu yang nanti akan jadi pemimpin bangsa. Generasi yang ini akan berlalu. Ya, generasinya Jokowi, generasinya kita, ini berlalu nanti. Yang akan menjadi pemimpin adalah anak muda ini. Dan menurut survei, ya survei yang sudah diadakan, kira-kira 4 dari 10 itu menyetujui khilafah atau syariah Islam ditegakkan atas Indonesia. 4 dari 10, kebayang hampir 50%-nya. Iya, betul. Ya. Nah, kalau ini dicekokkan, ya doktrin seperti ini dicekokkan kepada generasi muda kita, apakah kita mau seperti Afghanistan? Apakah negara kita mau seperti itu? Sedangkan kita sudah berdasarkan Pancasila. Inilah tugasnya kita untuk memperjuangkan kecintaan kepada Indonesia, kecintaan kepada tanah air, mempertahankan NKRI, mempertahankan keragaman agama, mempertahankan keragaman budaya, ya, mempertahankan Indonesia ini dari rongrongan ideologi-ideologi yang ingin mengganti Pancasila, dan sudah kita lihat bibit-bibit ini. Ya, kita sudah tahu itu Pak. Ini bukan rahasia lagi, rahasia umum. Bagaimana kalau kita tidak berdoa atas Indonesia? Apa yang akan terjadi ke depan, Pak? Sedangkan mereka ini, anak-anak ini nanti akan jadi pemimpin 4 dari 10 loh, kebayang. Ini survei. Artinya paham ini sudah masuk. Ya, ini tidak akan mungkin terjadi di dalam Orde Lama. Di dalam Orde Lama Pak Harto tangannya keras, ya, tangan besi dia. Kamu macam-macam dor, ya. Di paham yang baru ini kita melihat begitu merajalela. Dan kalau bukan kami, apologet Kristen yang cinta Indonesia, cinta NKRI, kami melakukan ini untuk membentengi Indonesia, untuk membentengi jemaat, untuk membentengi umat, ya, supaya tidak melakukan tindakan anarkis. Orang Kristen tidak pernah memaksakan agama kepada orang lain. Tetapi kami berhak memberikan apologetika. Kami berhak memberikan pembelaan, pertanggungjawaban terhadap iman kami. Nah, makanya saya sarankan, seperti Ustadz, belajarlah kepada Ustadz Miftah tadi. Ya, berikanlah ceramah di masjid-masjid yang adem ayem. Gak usah ngurusin agama Kristen. Ya, kalau kafir, biar aja kafir. Gak usah diurusin. Ya, nggak usah terlalu kepo ngata-ngatain orang. Lihat ke dalam, benahin diri dulu. Kalau Anda sudah benahin diri, ya Anda sudah mencintai Allahmu dan mencintai sesamamu, baru kamu tunjukkan rasa cinta itu kepada orang lain. Nggak usah ngata-ngatain ditolak,
ya kami ini seperti apa binatang ternak dan sebagainya. Lah karena kita nggak ngerti bahasa Arab aja Pak, kita dikatain cuek aja gitu kan, bodoh amat ngomong apa sih kan gitu. Karena kita nggak ngerti gitu kan. Kita nggak tahu apa yang diomongkan gitu. Seandainya kita tahu, ya aduh pasti panas begitu ya Pak ya. Karena saya dengar saya dengar jadi pakai telinga saya itu pakai bahasa Indonesia masalahnya ketika ustadznya itu ngomong. Itu saya dengar pakai kedua kuping saya ini yang kanan kiri. Dan itu pun saya sudah panas gitu loh. Kok ternyata itu ya yang dikhotbahkan. Padahal saya juga sedikit protes sama gereja. Kenapa? Karena gereja nggak pernah ngajarin apa itu Islam, apa itu Quran isinya, apa itu Muhammad, siapa itu Muhammad. Gereja nggak pernah ngajarin, Pak. Nggak penting soalnya. Iya memang gitu. Tapi kan paling enggak sampah. Paling enggak jemaat itu harus dibentengi. Nah, ini tugas kita. Ya, jadi makanya saya membuat video pembelajaran internal Kristen supaya ketika orang Kristen ditanya Tuhanmu 3, kita bisa jawab. Ketika orang Kristen ditanya Tuhan kok punya anak, kita bisa jawab. Itu namanya apologetika, itu namanya pembelaan iman. Ya, jadi orang Kristen harus tahu bagaimana mempertahankan imannya. Ini yang perlu kita lakukan, Pak, karena gereja nggak ngajarin. Saya ngajarin gitu loh. Saya belajar, saya cari tahu itu. Dan itu dari buku-buku sumber mereka sendiri. Saya tidak pernah mengambil buku palsu. Seperti misalnya yang dipertontonkan beberapa apologet muslim mengambil dari bukunya Barbara Tering. Memangnya Barbara Tering itu kitab percaya bukunya Dan Brown, Da Vinci Code. Kemudian ngambil dari Injil Maria Magdalena, Injil Barnabas. Itu kan kita buang, orang Injil palsu kok dipakai. Injil Pesindo Matius mereka ambil. Ini aneh. Itu barang kita buang. Kalau mau berapologetika, berdialog dengan iman Kristen, ambil dari Alkitab kita gitu loh. Ambil dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan ambil dari buku orang. Kok kamu ambil Injil Pesindo Matius? Orang Kristen aja nggak ada yang tahu Injil Pesindo Matius kok. Pesindo itu artinya palsu. Kamu ambil dari situ gitu loh. Ngapain? Kan aneh. Coba kalau saya misalnya ngambil dari buku novel. Ya, buku karangan Salman Rushdie. Apa kalian tidak marah? Ya kan? Kalian pasti marah loh, itu novel kok. Ngapain sumbernya dari novel kalian ambil dari Da Vinci Code? Kebayang nggak Pak? Pernah ada yang debat sama saya ngambil dari Da Vinci Code, coba bayangin. Kitab sucimu itu novel apa gitu. Ya. Nah, jadi saya mendorong ya betul Pak. Jadi saya mendorong dialog antar agama yang sehat. Ya. Anda boleh bertanya tentang Alkitab. Anda lihat, di dalam dialog saya dengan Muslim, saya tidak pernah tidak menjawab kalau Anda tanya tentang Alkitab. Saya nggak pernah ngeles. Makanya waktu di RAK saya pernah mengatakan, ketika ada Muslim tanya, itu nggak boleh nggak kita jawab. Harus kita address, harus kita jawab. Jadi bukan hanya kita mengedukasi Muslim, kita mengedukasi orang Kristen juga. Karena banyak orang Kristen juga tidak tahu bagaimana menjawab defend Alkitabnya sendiri. Ditanya Lukas 19, Yesus mengatakan ini suruh bunuh. Loh, enggak tahu, kita nggak bisa jawab. Padahal ada jawabannya, Pak. Masalahnya orang Kristen tidak terlatih untuk berapologetika, tidak terlatih untuk menjawab, tidak terlatih untuk defense the Bible. Nggak kenal Alkitabnya sendiri. Nah, inilah yang harus kita edukasi ke masyarakat Indonesia. Sebelum kamu mengkritik kitab orang, kamu harus kenal Alkitabmu sendiri. Nah, itulah yang harus kita lakukan, Pak. Lebih banyak channel-channel edukasi, bukan polemikus. Di channel saya tidak pernah melakukan mengedit foto-foto ustadz, kemudian dibikin karikatur, kemudian diedit-edit, ya, kemudian seakan-akan menghina. Nggak ada, Pak, di channel saya. Semua Julius itu Bu, Julius tugasnya edit. Itu Ibu Sveto, itu kemarin saya dikirimi videonya si bolo-bolo si Nandar itu. Dia akan macam-macam katanya dia akan melaporkan balik, termasuk Pavel, Sofiatul kata dia itu. Kita nggak buruk. Apa yang mau dilaporkan balik sama si Nandar? Koplak gitu, nggak ada apanya itu. Yang penting bagi kita adalah kita memberikan edukasi yang benar. Orang waras juga bisa ngelihat, Pak. Polisi bisa ngelihat, Bareskrim bisa ngelihat. Ya, channel-channel mana yang menista, channel-channel mana yang hanya berpolemik. Ya, saya tidak pernah membuat atau mengambil dari kitab-kitab palsu, nggak pernah. Saya selalu mengambil dari kitab sokeh dari ulama-ulama. Nggak pernah saya ngutip dari bukunya Salman Rushdie. Saya nggak pernah ngutip dari novel siapa, nggak pernah. Ya, dari kitab-kitab yang otentik, terpercaya dan resmi diakui. Ya, nggak seperti polemikus Muslim ngutip dari kitab Pesindo Matius. Dari Pesindo Matius itu Injil kita buang kok. Injil Barnabas Injil kita buang kok kamu ambil. Iya kan? Saya nggak pernah.
kemudian mengedit foto-foto, itu hamba-hamba Tuhan loh, kebayang, hamba-hamba Tuhan kita dibikin mukanya seperti badut, dikasih itu, kasih itu. Kenapa? Itu buat saya ya, penghinaan, penistaannya luar biasa. Kenapa? Saya nggak pernah mengedit foto-foto ustadz kalian. Saya paparkan secara akademis. Saya paparkan nih loh, ustadzmu ngomong seperti ini. Ya, ini akademisi, bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, ada tulisan ilmiahnya, ada disertasinya, ada bukunya. Bukunya diterbitkan. Kalau kamu mau protes-protes sama yang nulis buku ini. Jadi itu seharusnya yang diberikan oleh apologet muslim. Sebenarnya mereka bukan apologet kalau saya bilang. Mereka hanya polemikus yang mencari konten YouTube. Betul. Kalau mereka mau berdakwah dengan benar, berdakwahlah sesuai dengan kaidah yang benar. Ya, apa yang indah di dalam Islam? Katanya Islam itu indah. Di mana indahnya saya nggak melihat. Ya, kalian membuat gambar-gambar babi diibaratkan. Ya, Yonatan Arif bikin gambar babi, kebayang nggak Pak? Ya, kemudian dia pakai apa gondrong seakan-akan dia Yesus dan sebagainya seperti itu. Gak usah seperti itu. Kalau kamu mau menyatakan dakwahmu, Islam itu indah, tunjukkan di mana indahnya Islam. Tunjukkan Islam cinta damai. Tunjukkan Islam bertoleransi. Kalau sekarang Anda bilang kerukunan beragama, Anda memberikan fatwa haram, memberikan salam, ucapan Natal dan ucapan Paskah kepada umat Kristen. Apakah itu ada kerukunan beragama di situ? Ketika menteri mengatakan selamat Natal, udah diprotes sana sini. Udah timbul gejolak. Kenapa ini mengucapkan selamat Natal? Kenapa nanti kan begini? Ya ampun. Tapi Anda berbicara kerukunan beragama, kerukunan yang mana? Kalau mengucapkan salam, mengucapkan ucapan selamat Natal saja Anda haramkan. Ya, seakan-akan kami najis, ya, kafir, ya, dan sebagainya. Nah itulah, memang ini sama pemikirannya kalau orang berada di bawah hukum Taurat, Pak. Ini sama dengan Yahudi. Yahudi itu kan berada di bawah hukum Taurat. Hukum yang tertulis itu mematikan. Sama, orang Yahudi itu, kalau sama orang non-Yahudi kan akan mengatakan najis dan kafir. Makanya di dalam perjanjian lama, kalau kamu menyentuh sesuatu, kamu jadi najis. Tapi di dalam hukum kasih karunia, di dalam perjanjian baru, ketika Yesus menyentuh wanita yang berzina, menyentuh orang berdosa, bukan Yesusnya yang najis, tapi orang itu yang menjadi tahir. Di dalam perjanjian lama tidak seperti itu, betul. Karena di dalam perjanjian lama itu berada di bawah hukum Taurat. Nah, segala sesuatu yang di bawah hukum tertulis itu mematikan. Di bawah hukum Taurat itu mematikan. Makanya di dalam perjanjian lama sama, Pak. Ya, kamu nggak boleh sentuh aku najis, aku jadi najis. Tapi jadi kenajisan itu menular. Makanya hati-hati kalau di bawah hukum perjanjian lama seperti itu, kamu menyentuh sesuatu, ya kamu yang jadi najis malah. Tapi di bawah hukum kasih karunia nggak begitu. Di bawah hukum kasih karunia kekudusan itu menular. Mantap. Kekudusan itu menular. Nah, makanya ketika Yesus turun dari gunung, ya, orang-orang berdosa itu datang dan menjamah Yesus. Dan barang siapa menjamah jubahnya dia jadi sembuh. Barang siapa menjamah Yesus dia jadi tahir. Bukan Yesusnya yang jadi najis. Karena ada Roh Kudus di dalam dia, ada hukum baru di atas hukum Taurat, yaitu hukum kasih karunia. Itulah yang harusnya kita berikan, ya. Nah, saya mendorong ustadz-ustadz seperti Ustadz Miftah ini yang baik, yang bisa berdialog lah dengan orang Kristen. Saya malah senang loh kalau berdialog dengan Ustadz, karena nggak bakal bulat kayak ular gitu. Harusnya memberikan penjelasan tentang dengan kami. Nggak apa-apa kita berdialog antar iman, antar agama, tetapi berdialog yang sehat. Anda jelaskan iman Anda, kami jelaskan iman kami. Kalau Anda menuduh kami menuhankan tiga, biar kami memberikan hak jawab kami. Apakah benar kami bertuhankan tiga? Kan seperti itu, Pak. Apakah benar kami menuhankan manusia? Berikan kami kesempatan untuk menjawab itu. Ya, kalian menuduh Tuhan kami beranak, berikan kami kesempatan untuk menjawab. Siapa anak Allah itu? Ya, jadi dialog antar agama boleh. Ya, dan saya juga tentu saja kita harus mulai memperbaiki cara kita berdialog, baik itu apologet Kristen maupun apologet Muslim. Sopanlah dalam berdialog, hargailah, jangan serang pribadinya. Ya, yang kita tentang itu kan doktrinnya, ajarannya, ya kan? Nah, kita coba membangun dialog, membangun jembatan yang baik dengan Muslim. Kita coba membangun jembatan berdialog yang baik, ya. Kita coba memperbaiki hal ini. Ya, makanya hapus konten-konten yang bernada provokatif, ya, Anda membuat simbol-simbol Kristen yang diolok-olok. Ya, Anda membuat gambar-gambar Yesus, diganti. Itu kalau di negara itu kalau kita yang bikin mungkin kita udah dipenggal nih, Pak, kayak di Prancis ya. Itu dong, kalau kita yang bikin udah pasti kita dipenggal, Pak, itu. Tapi mereka santai-santai aja tuh, Pak.
bikin karikatur olok-olokan gitu. Dan memang orang Kristen Setidak-tidaknya. Iya, orang Kristen nggak ada urusannya sih. Anda lihat di luar negeri tuh, Yesus diolok-olok. Saya heran, kemarin ada orang yang mengatakan, menanyakan begini, Charlie Hebdo membuat karikatur, apakah itu sesuai dengan ajaran Kristen? Jadi dia berpikir Charlie Hebdo, buku penerbit Prancis itu orang Kristen, Pak, kebayang nggak? Padahal Charlie Hebdo itu menistakan Yesus, dia membuat karikatur Yesus, Maria, itu dilecehkan segala macam. Itu sebelum karikatur Muhammad muncul, dia sudah membuat karikatur Yesus, tapi orang Kristen nggak ada reaksi. Kita santai-santai aja, cuek aja gitu, orang gila kok diurusin, kan kita mikirnya gitu. Iya, nggak baper. Iya kan? Jadi kebayang ya Pak ya, Indonesia ini bisa berpikir bahwa Charlie Hebdo itu majalah Kristen. Ini kan repot Pak. Artinya memang mereka belum sampai pada taraf berpikir untuk mengevaluasi data atau informasi yang diterima. Mantap. Sampai taraf berpikirnya belum sejauh itu. Jadi ketika ada data atau itu, makanya ketika Charlie Hebdo kemarin yang dikatakan ada guru di Prancis yang katanya membuat karikatur, padahal ternyata bohong anak ini Pak. Jadi anak ini ngomong sama orang tuanya, kan dia mau dikeluarkan karena sering bolos, takut dia ngomong, guruku bikin karikatur Muhammad katanya. Ini guru dipenggal loh Pak. Ternyata begitu sampai di pengadilan kasusnya dibuka, ternyata dia tidak pernah membuat karikatur itu. Anak ini cuma takut karena dia mau dikeluarkan dari sekolahnya, dia ngomong begitu sama. Bayangkan dengan ngomong begitu dia terprovokasi, satu nyawa melayang. Artinya Pak, Muslim ini belum sampai pada taraf berpikir mengevaluasi data dan informasi. Sehingga mereka gampang tersulut. Begitu dengar informasi, tidak diselidiki dulu. Iya. Ya, teman-teman sekalian, teman sudah mendengarkan pemaparan daripada Bu Sofiatul ya, bagaimana paham-paham yang tidak baik itu muncul di negara kita ya. Termasuk di dalam polemikus Muslim itu ya, bagaimana mereka menghina kekristenan, bagaimana mereka memprovokasi dengan gambar-gambar dan lain sebagainya dengan ulah mereka itu. Ya, itulah yang terjadi di negara kita teman-teman. Ayo terus kita kibarkan bendera toleransi di negara kita supaya banyak kadrun-kadrun pada sadar ya, supaya mereka itu bisa mengevaluasi diri mereka dengan baik ya. Untuk apa mereka tinggal di negara ini kalau mereka tidak bisa hidup toleransi, tidak bisa hidup di dalam kebinekaan bangsa ini. Teman-teman, bila teman-teman terberkati dengan acara ini, siaran ini, teman-teman bisa sebarkan video ini sebanyak-banyaknya sehingga video ini boleh meluas supaya banyak kadrun-kadrun yang ada di negara kita boleh tersadar ya. Terima kasih teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya Yoel Adi Prasetyo di channel ini. Salam toleransi NKRI harga mati. Tuhan Yesus memberkati kita guys. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.